Halo, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Apa kabar? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Tidak terasa hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-14, di mana materi kita adalah multi kriteria decision making dengan menggunakan metode analitik hierarki proses. Nah, sebelum masuk pada analitik hierarki proses, sebelumnya kita sudah memahami dalam penggunaan multi-attribute decision making, di mana terdapat di dalamnya beberapa fitur-fitur yang diperlukan, seperti alternatif, kemudian atribut atau kriteria, ada yang satu level, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya subkriteria. Kemudian adanya matriks. Matriks keputusan di mana ada elemen kriteria yang mempresentasikan rating-rating dari masing-masing alternatif. Multi-attribute decision making ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah dan melakukan kemudahan dalam melakukan pengambilan keputusan. Yang mana pada MADM ini, prosesnya akan diakhiri dengan proses rankingan untuk mendapatkan alternatif yang terbaik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai metode yang lain dalam multi kriteria decision making, dalam hal ini multi kriteria atribut. AHP merupakan kepanjangan dari Analytic Hierarchy Process yang dikembangkan oleh Thomas L. Saiti. Nah, apa sih sebenarnya AHP itu? AHP itu merupakan salah satu model pengambilan keputusan sifatnya multi kriteria juga. Pada umumnya, multi kriteria decision making ini menggunakan banyak kriteria. Nah, AHP ini kebanyakan digunakan oleh pengambil keputusan dalam melakukan penentuan alternatif terbaik. AHP itu mengenerasikan semua kriteria yang dibobotkan, dan alternatif-alternatif referensinya itu dalam setiap kriteria akan dihitung nilai value-nya. Sehingga dari hal tersebut juga akan dibuat yang namanya perbandingan berpasangan yang diharapkan akan memberikan nilai utilitas yang terbaik dalam pengambilan keputusan. AHP itu memiliki karakteristik di mana di dalam AHP itu memiliki 3 fungsi dasar, yaitu dia memiliki struktur yang kompleks karena dia menggunakan hierarki. Hierarkinya adalah bentuknya seperti ini, di mana di atasnya adalah tujuan, kemudian nanti di bawahnya adalah kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, dan di sini ada alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Nah, dia akan dilakukan yang namanya perhitungan, di mana kriteria 1 nanti juga memiliki kemungkinan untuk dipilihnya dalam alternatif 1, kriteria 2 juga, kriteria 3 juga. Kriteria 1 juga memiliki penilaian terhadap alternatif 2, terhadap alternatif 3. Kriteria 2 juga memiliki hal yang sama, itu juga dengan kriteria ketiga. Nah, ini yang disebut dengan struktur yang kompleks. Kemudian pada AHP ada fungsi yang lain, yaitu pengukuran rasio skala. Skalanya adalah skala kepentingan dari nilai 1 hingga nilai 9. Kemudian akan dilakukan yang namanya sintesis. Sintesis ini untuk melihat yang namanya prioritas elemen-elemen yang ada. Nah, bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan metode AHP? Langkah yang paling penting adalah kita harus mengetahui dulu masalahnya apa. Misalnya, kalau kita ingin melakukan pemilihan luas atau lahan untuk pengembangan bisnis kita, yaitu lahan warehouse. Nah, masalahnya adalah mencari lahan. Kemudian yang kedua adalah kita membentuk yang namanya hierarkinya, di mana tujuannya adalah mencari lahan, kemudian atributnya atau kriteria-kriterianya apa saja, dan apakah memiliki kandungan yang lain, yaitu subkriteria. Kemudian di situ kita juga harus menentukan alternatifnya apa saja yang dinyatakan dalam hierarki. Nah, yang ketiga adalah kita akan membuat yang namanya matriks perbandingan berpasangan. Namanya adalah pairwise comparison dari kriteria. Dari proses ini menghasilkan perbandingan berpasangan antara kriteria, kemudian
Alternatif-alternatif itu sendiri yang akan dievaluasi dan alternatif akan dinilai berdasarkan performa dari setiap nilai kriteria. Jadi nanti kita akan membuat yang namanya perbandingan antara kriteria dengan masing-masing alternatif. Kriteria 1 dengan alternatif 1, 2, dan 3, kriteria 2 dengan A1, A2, A3, dan kriteria 3 dengan A1, A2, A3. Kemudian kita akan lihat berapa besar nilai performanya antara perbandingan berpasangan tadi. Nah, kita juga akan melakukan yang namanya pembobotan, seperti halnya dengan metode-metode yang sebelumnya, di mana kita akan melakukan pembobotan bernilai 1 untuk setiap elemen-elemen yang ada di dalam hierarki tersebut. Dan kita akan melakukan yang namanya konsistensi, pengujian konsistensi, apakah data itu konsisten atau tidak. Jadi kalau tidak konsisten, maka kita akan melakukan pengulangan perhitungan atau melakukan pengulangan penginputan dari tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria tadi. Nah, kemudian nanti kita akan mereview model-model atau alternatif-alternatif apa yang akan kita pilih dari alternatif-alternatif yang kita miliki. Secara detail, kita akan melihat dulu, ini adalah hierarkinya, di mana hierarki itu sendiri kita memiliki yang namanya tujuan. Tujuan dari kita membuat yang namanya pengambilan keputusan. Kemudian di situ kita akan turunkan lagi apa saja kriteria-kriteria agar bisa mencapai tujuan tersebut. Ada kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, sampai kriteria N. Kemudian kita pastikan apakah dalam kriteria ini memiliki subkriteria. Misalnya pemilihan lahan. Lahan itu berdasarkan ketinggian, kemudian kelembapan, kemudian apalagi misalnya cuaca misalnya. Nah, cuacanya itu dibagi lagi. Kriteria itu kemudian kita pecah-pecah lagi. Apakah misalnya ketinggian itu ketinggian apa? Ketinggian lereng, ketinggian tanah, atau ketinggian apa? Permukaan antara laut. Apakah kita perlu membuat subkriteria dari kriteria yang kita punyai. Kemudian lakukan juga penentuan alternatif 1 atau alternatif 2 atau alternatif N yang akan kita pilih untuk pengambilan keputusan. Ada yang lebih unik dari AHP ini adalah AHP itu memilih aksioma. Aksioma itu merupakan prioritas elemen dalam hierarki. Nah, di AHP itu dikenal ada 4 aksioma. Yang pertama adalah aksioma 1, yaitu reciprocal comparison, di mana ini merupakan suatu perbandingan antara elemen A dan elemen B, misalnya. Jika A itu adalah berapa kali lebih penting daripada B, maka B itu adalah berapa kali lebih penting daripada A. Nah, itu adalah aksiom 1 yang berupa reciprocal comparison. Yang kedua adalah aksioma 2, yaitu homogenitas. Homogenitas ini adalah merupakan preference yang merepresentasikan kesamaan. Jadi, elemen yang dibandingkan tidak berbeda jauh antara elemen satu dengan elemen yang lain. Nah, tapi kita tidak bisa membandingkan antara beda kriteria. Jadi misalnya A dengan B, membandingkannya dengan kriteria berat dan rasa misalnya. Jadi kita harus membandingkannya dengan kriteria yang sama. Misalnya berat A dan berat B sama. Kemudian rasa A dan rasa B itu sama. Jadi harus memiliki kriteria yang sama. Kemudian aksiom 3 yaitu independence. Jadi aksiom 3 ini adalah setiap level itu mempunyai kaitan, walaupun mungkin saja tidak terjadi hubungan yang tidak sempurna. Jadi dinyatakan kriteria ini diasumsikan adalah independen dari alternatif-alternatif yang dimilikinya. Aksioma 4 itu adalah aksioma ekspektasi. Jadi untuk tujuan dalam pengambilan keputusan, penilaian itu bisa bersifat ekspektasi dan preferensi dari pengambilan keputusan. Jadi penilaiannya bisa sifatnya kuantitatif atau sifatnya kualitatif. Tadi kita lihat ada beberapa langkah dari pengambilan keputusan. Salah satunya adalah perhitungan bobot. Masih ingat kan bagaimana melakukan perhitungan bobot? Bahwa di masing-masing kriteria itu akan kita lakukan pembobotan yang bernilai 1. Bagaimana dengan membangun yang namanya pairwise comparison matrix? Matriks perbandingan berpasangan ini diisi menggunakan bilangan untuk merepresentasikan kepentingan yang relatif dari suatu elemen terhadap elemen lain. Jadi nanti akan ada nilai 1, 3, 5, 7, 9 dari antara kriteria 1 dan kriteria yang lain atau alternatif dengan kriteria.
Nah, ini yang saya bilang tadi ada skalanya, skala kepentingan untuk membangun yang namanya matriks perbandingan, di mana ada nilai 1, 3, 5, 7. 1 itu sama pentingnya dibandingkan yang lain, 3 itu moderat penting dibandingkan yang lain, 5 itu adalah kuat pentingnya dibandingkan dengan yang lain, kemudian 7 itu adalah sangat kuat pentingnya dibanding dengan yang lain, 9 itu adalah mutlak penting dibandingkan dengan yang lain. Nah, bagaimana dengan angka 2, 4, 6, dan 8? Nilai ini adalah nilai di antara dua penilaian yang berdekatan. Nah, selanjutnya bagaimana kita melakukan yang namanya perhitungan konsistensi dari matriks yang sudah kita bangun tadi. Konsistensi indeks itu merupakan karakteristik yang paling penting dalam HP ketika melakukan pengambilan keputusan. Nah, modelnya adalah menggunakan vektor eigen yang diperoleh dari tingkatan hierarki. Dan selanjutnya akan menghasilkan urutan pengambilan keputusan. Dalam pembuatan keputusan, penting untuk mengetahui seberapa baik konsistensi yang ada, karena kita tidak menginginkan keputusan berdasarkan pertimbangan dengan konsistensi yang rendah. Nah, dalam hal ini ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu adalah kita melakukan perhitungan-perhitungan, yaitu dengan membuat perhitungan antara prioritas, pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian nanti kita lakukan yang namanya perhitungan antara baris dan baris, kemudian akan kita lakukan yang namanya perhitungan konsistensi indeks, di mana ini adalah rumus dari konsistensi indeksnya. Nah, di mana CI itu adalah konsistensi indeks, N-nya adalah banyak elemen. Nah, di mana lambda max itu adalah nilai eigen maksimum dari matriks pair comparison. Nanti kita akan menggunakan rumus-rumus ini pada studi kasus yang akan saya berikan. Bagaimana cara menghitung nilai lambda max adalah menggunakan nilai eigenvalue dengan rumus ini. Kemudian kita masukkan lambdanya ke dalam perhitungan CI-nya. Kemudian CI itu akan mempertimbangkan berapa ukuran dari matriks kita. Matriks kita itu matriks 3x3, ke 4x4, dan sebagainya. Sehingga dari matriks ini kita akan menjadikan referensi untuk membuat yang namanya random index. Random index ini akan kita pakai untuk menghitung konsistensi rasio, di mana konsistensi rasio kurang dari 1 itulah yang akan kita pertimbangkan untuk kita pakai data itu dalam pengambilan keputusan. Jika konsistensi rasionya lebih dari 0,1, maka data itu perlu dilakukan penilaian kembali dan untuk bertujuan untuk mengurangi adanya kondisi-kondisi yang tidak konsisten. Itulah secara umum mengenai teori dari metode pengambilan keputusan multikriteria dengan menggunakan AHP. Pada video selanjutnya, saya akan membuat studi kasus di mana akan memudahkan kita untuk melakukan implementasi penggunaan AHP dan rumus-rumus yang sudah ada. Terima kasih, selamat pagi.